Shalom jemaat yang terkasih, selamat tahun baru Imlek. Saya berharap penyertaan dan berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama beribadah secara online melalui tempat kita masing-masing. Nah, di tahun yang baru ini saya yakin setiap kita ada harapan, ada resolusi untuk kita lebih baik lagi. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, atau entah itu pekerjaan dan keluarga, atau iman kerohanian kita masing-masing. Kita juga ingin bertumbuh. Saya yakin setiap kita pingin hal tersebut. Nah, kita mau taruh segala rencana kita, segala harapan kita di bawah kaki Tuhan. Kita juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Nah, mari sama-sama kita mau beribadah, kita mau memuji namanya, kita mau menyembah Dia dengan sungguh. Baik dari tempat kita masing-masing, mari sama-sama dengan sungguh hati kita mau sama-sama memuji Dia. Saudara, hari ini kita menyerahkan harapan, resolusi kita, keinginan, keyakinan kita hanya di bawah kaki Tuhan. Dialah kekuatan kita, Yesuslah kekuatan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam harapan kita, segala cita-cita kita hanya di bawah kaki Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat masa depan yang cerah, tapi kita percaya
semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap pada kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita sama-sama membuka suara kita masing-masing, di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk COVID-19, untuk pandemi ini Tuhan, supaya bisa cepat berakhir. Dengan adanya juga vaksin ini Tuhan, kami mau berdoa supaya vaksin ini boleh didistribusikan dengan baik, segala prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dengan cepat, dan pada akhirnya Tuhan kami boleh memulai kehidupan yang normal kembali Tuhan, untuk beribadah, untuk bekerja Tuhan, untuk sekolah Tuhan yang memberkati, menyertai pemerintah, memberikan hikmat untuk pemerintah mengatur segala sesuatu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang jemaat yang sakit, yang mengalami sakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap mereka, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mereka kesehatan yang baik Tuhan, imun tubuh yang baik, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha, untuk para pengusaha, para pekerja Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kelancaran, hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pandemi ini Tuhan. Juga untuk adik-adik kami, teman-teman kami yang masih bersekolah, masih duduk di SD, SMP, SMA, kuliah, Tuhan yang memberkati setiap mereka, supaya walaupun dengan online ini mereka tetap boleh bersekolah, mereka boleh tetap menempuh pendidikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, untuk segala doa-doa kami yang Tuhan sudah jawab, untuk segala penyertaan Tuhan selama 1 tahun ke belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita akan berdoa bersama-sama bersyukur untuk kondisi-kondisi setiap kita yang Tuhan sudah pulihkan. Mungkin yang sakit sudah disembuhkan, usaha-usaha kita yang kemarin-kemarin mengalami susah sekarang sudah mulai dipulihkan. Untuk sekolah yang dulu susah sekarang sudah lebih baik. Mari kita sama-sama bersyukur untuk semua hal ini, yang untuk penyertaan Tuhan selama 1 tahun ke belakang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan setiap kami Tuhan. Beberapa kami mengalami terkena penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memulihkan teman-teman kami, jemaat-jemaat yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk usaha-usaha setiap kami Tuhan, yang kemarin ada yang kami mengalami susah, mengalami kesulitan. Tuhan yang sudah memulihkan setiap usaha-usaha kami, memberikan kami hikmat untuk kami boleh bertahan di tengah kondisi ini Tuhan. Dan juga untuk sekolah, untuk pendidikan kami, teman-teman kami, Tuhan yang sudah memberkati untuk boleh tetap bisa naik kelas, tetap bisa wisuda. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Juga berdoa untuk kondisi-kondisi keluarga-keluarga yang mungkin mengalami masalah, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Ivan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sama-sama mau meninggikan dan memuji Dia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu
Saudara-saudara, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Jika kami boleh beribadah bersama-sama meskipun melalui ibadah online, itu semua karena kasih setiamu saja. Kami telah memuji, menyembah-Mu, dan sebentar lagi kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan taat kepada firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Keluaran 33 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Pernahkah setiap dari kita menonton film ini? Judulnya adalah Hunger Games. Film ini menceritakan bagaimana ada sekelompok orang yang terpilih setiap tahunnya yang dimasukkan ke dalam sebuah dunia permainan. Dalam dunia permainan tersebut mereka akan diberikan kemampuan untuk bertarung. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka harus bisa bertahan hidup dan pemenangnya yang dicari adalah mereka yang menjadi paling akhir yang hidup. Ketika semua pemain yang lainnya sudah mati dan mereka bertahan hidup, disitulah mereka akan menang. Nah, dalam film tersebut ada satu kutipan yang sangat terkenal, berbunyi demikian. Hope, it is the only thing stronger than fear. Harapan, ini adalah satu-satunya hal yang lebih kuat daripada ketakutan. Kenapa kok kutipan ini bisa muncul dalam film ini? Nah, dalam film ini diceritakan bagaimana banyak masyarakat yang takut terhadap penguasa di daerah mereka itu. Penguasa tersebut tentunya yang membuat dunia permainan ini. Dan masyarakatnya itu harus bertarung dalam dunia buatan tersebut. Banyak orang yang tidak setuju, yang tidak suka dengan kebijakan tersebut. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa. Karena apa? Ya mereka masyarakat yang lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan. Jadi ya sudah, mereka hidup di dalam ketakutan. Tapi di dalam film tersebut diceritakan gimana ada satu pemeran yang berani melawan penguasa di daerah mereka itu. Dan pemeran tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat-masyarakat yang lainnya. Saudara-saudara, memasuki tahun 2021, ada suasana yang sangat berbeda dari tahun baru yang sebelumnya. Biasanya ketika kita memasuki tahun baru maka ada harapan. Ada cita-cita yang ingin dicapai di tahun baru itu. Tapi suasananya memasuki tahun 2021 ini tuh sangat berbeda sekali. Suasananya lebih ke survival mode, bertahan hidup. Kalau aku bisa melewati tahun 2021 ini aja, ya sudah bagus lah. Dan hal ini tidak mengherankan karena memang pandemi COVID-19 itu tidak kelihatan ujungnya itu sampai kapan. Kapan pandemi ini tuh akan berakhir. Memang di awal tahun 2021 ini tuh vaksin memberikan secercah harapan. Tetapi apakah efektif? Tidak ada yang tahu jawaban pastinya seperti apa juga. Maka dari itu, melihat hal ini, kita sebagai manusia, kita membutuhkan yang namanya harapan. Khususnya ketika kita menjalani tahun 2021 ini. Karena tanpa harapan kita akan sulit sekali untuk berjalan maju, menghadapi setiap masalah, tantangan dalam hidup setiap dari kita. Ada satu kutipan yang berkata demikian, we can't live without hope. When we keep hoping, we keep living. Kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Ketika kita terus berharap, di situ kita akan terus hidup. Kutipan ini menyatakan dengan sangat jelas bagaimana hidup itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya harapan. Dan ketika kita menyadari hal ini, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menaruh harapan hidup kita ini tuh pada hal yang tepat. Jangan sampai kita ini tuh mengharapkan suatu hal yang sia-sia belaka saja. Karena suatu hal yang sia-sia belaka saja, harapan yang sia-sia belaka saja itu hanya akan mengecewakan setiap dari kita. Hal tersebut hanya akan menyakiti diri kita saja.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kita kepada siapa kita ini itu harus menaruh harapan hidup kita. Kalau misalnya kita melihat konteks dari ayat yang menjadi landasan khotbah kita pagi hari ini, di sana diceritakan bagaimana Allah itu menolak untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dalam Keluaran 33 ayat yang kedua sampai ketiga, Allah berkata demikian. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tanah-tanahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika kita melihat hal ini, kita melihat satu perikop di atasnya, kita akan mengetahui alasannya. Kenapa kok Allah itu sampai sedemikian murka? Di sana bangsa Israel itu membuat patung lembu emas dan menyembah kepada patung tersebut. Saudara-saudara, jelas sekali ini adalah pelanggaran terhadap perintah kedua dari 10 perintah Allah yang sudah Allah berikan di Keluaran 20. Dan ketika kita melihat proses bagaimana bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas itu, alasannya itu sangat sederhana sekali. Mereka berkata Musa itu sudah lama ada di Gunung Sinai dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Maka dari itu mereka ingin membuat suatu patung supaya mereka itu bisa melihat, oh ini toh Allah yang mereka sembah. Mereka bisa memiliki Allah yang bisa mereka lihat sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Padahal Allah sudah berkata, jangan membuat patung berhala bagimu. Saudara-saudara, ini bukan pertama kalinya bangsa Israel itu mengeluh dan melanggar perintah Allah. Sudah berkali-kali bangsa Israel itu mengeluh dan Allah itu menunjukkan kuasanya secara luar biasa. Ketika bangsa Israel kehausan, tidak ada air, Allah memberikan air dengan cara yang luar biasa. Memberikan suatu mujizat. Ketika bangsa Israel kelaparan, Allah memberikan mana dan memberikan burung puyuh sebagai makanan mereka. Tapi semua hal tersebut tidak membuat bangsa Israel itu berubah. Bangsa Israel tetap sama saja. Dan di titik ini Allah itu sudah tidak ingin lagi memimpin bangsa Israel. Ia hanya akan mengirimkan malaikatnya saja untuk memimpin mereka. Saudara-saudara, di sini kita melihat suatu respon yang unik sekali dari Musa. Musa memberikan respon seperti ini. Di ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudara, kenapa Musa memberikan respon yang seperti itu? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir, kenapa ya Musa kok sampai repot-repot perlu seperti ini? Padahal kan tetap aja mungkin, kecuali kalau misalnya Allah berkata, sudah aku tidak mau memimpin kamu lagi, udah kamu akan mati saja di padang gurun ini. Nah itu mungkin Musa perlu ngomong, janganlah Tuhan, kasihanilah kami, kan kami mau supaya bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi Allah tidak sampai seperti itu. Allah berkata, aku tidak mau memimpin kamu lagi, aku akan mengirimkan malaikatmu untuk memimpin kamu memasuki tanah perjanjian. Tujuannya tetap tercapai. Kan Allah bilang, aku akan membebaskan kamu dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa kamu masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tapi Musa tidak demikian. Musa berkata, kalau bukan engkau yang memimpin kami, maka aku dan bangsa ini tidak akan berjalan maju. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana yang penting bagi Musa itu bukan kemananya, tetapi bersama siapa. Yang paling penting bagi Musa itu bersama Allah. Ketika bersama dengan Allah, maka kemanapun Allah memimpin mereka, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Musa itu menyadari bahwa harapan yang sejati, harapan yang benar, itu hanya ada di dalam diri Allah saja. Maka dari itu Musa berkata, kalau bukan engkau yang memimpin kami, kami tidak akan maju. Saudara-saudara, siapkah kita untuk berkata seperti Musa demikian? Kalau bukan Allah yang memimpin hidup kami, maka kami tidak akan maju. Kami tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada satu hal yang perlu kita sadari. Ada satu implikasi praktis, konsekuensinya ketika kita ingin hidup kita ini itu senantiasa dipimpin oleh Allah. Implikasi praktisnya, konsekuensinya adalah kita harus senantiasa taat pada pimpinan Allah itu.
Kalau misalnya kita melihat dalam Yeremia 42 ayat yang ke-21, di sana Allah berkata demikian. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, kusampaikan kepadamu. Kalau misalnya kita melihat konteks cerita di Yeremia 42, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel itu dalam kondisi yang terjepit. Karena orang-orang Babel, pasukan tentara Babel itu sudah mengepung kota Yerusalem. Dan dalam kondisi tersebut orang-orang Israel itu datang kepada Yeremia dan berkata, Yeremia, tolong dong doa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kami itu ingin mendengar, kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan dalam kondisi yang terjepit seperti ini. Tetapi firman Tuhan berkata, percuma aku sudah kasih tahu pun kalian tidak akan taat. Dan cerita berikutnya di Yeremia 43, 44, di sana diceritakan dengan sangat jelas bagaimana bangsa Israel itu tidak taat pada pimpinan Allah. Dan pada akhirnya bangsa Israel itu menuju kepada kehancuran. Bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan. Saudara, pertanyaannya buat setiap dari kita. Di tahun 2021 ini tuh kita ingin dipimpin oleh siapa? Siapakah yang ingin memimpin hidup setiap dari kita? Apakah kita cuma ingin dipimpin oleh diri kita sendiri atau kita ingin dipimpin oleh Allah? Jawabannya pasti tentu ada di tangan setiap dari kita. Saya tidak bisa memaksakannya karena jawaban itu perlu untuk setiap dari kita tentukan bagi hidup kita sendiri. Tapi ada dua hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, kalau kita ingin dipimpin oleh diri kita sendiri, maka kita perlu siap menyadari bahwa pada akhirnya kita akan sadar bahwa manusia itu terbatas dan diri kita ini itu tidak bisa diandalkan apa-apa. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri karena kita dipenuhi dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi ketika kita memilih hal yang kedua, yaitu kita ingin dipimpin oleh Allah, ada konsekuensinya, yaitu kita perlu hidup senantiasa taat kepada Allah. Tetapi kita juga akan menyadari bahwa ketaatan kepada Allah itu merupakan satu-satunya yang memberikan harapan dalam hidup setiap dari kita. Itulah harapan yang sejati. Karena apa? Karena bukan siapa kita, tetapi karena Allah yang senantiasa memegang janjinya, senantiasa bersama-sama dengan setiap dari kita. Dan saya berharap biarlah di tahun 2021 ini setiap dari kita bisa menaruh harapan hidup kita di dalam Allah. Kita bisa berkata seperti Musa, kalau bukan Engkau yang memimpin hidup kami, maka kami tidak akan berjalan maju. Kami tidak akan melakukan hal tersebut. Dan biarlah ini yang menjadi keyakinan setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu telah diberitakan pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka dapat bergumul dan belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, saya mewakili seluruh pengurus Helion Galaxy mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Xinchuan, Meng'en, Chongjie, Kuailo, Santi, Zhufu. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan sejahtera senantiasa. Hari ini saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru ini boleh kita mendapatkan berkat yang baru daripada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat ini kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.